Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sekilas apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus nampak seperti perbuatan yang tidak baik, yakni mengambil apa yang bukan menjadi milik mereka. Atau dengan kata lain, seolah-olah para murid itu sedang mencuri hasil tanam milik orang lain. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu melihat teks kitab suci ini dalam bingkai tradisi orang Yahudi. Dalam bingkai tradisi orang Yahudi, ketika seseorang mulai memanen gandum mereka, mereka tidak memanen habis ladang mereka. Mereka memiliki kewajiban atau keharusan untuk menyisakan sebagian hasil panen mereka. Untuk apa? Untuk para yatim, untuk mereka yang miskin dan menderita, yang tidak memiliki pekerjaan atau kesempatan untuk mencari harta benda yang dapat dipakai untuk menambah umur panjang mereka. Maka dari itu, setelah pemilik ladang memanen gandum dan menyisakannya, maka kemudian giliran mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau yang miskin menderita untuk memetik bulir-bulir gandum yang tersisa di ladang itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya bukanlah suatu kriminalitas, tetapi justru perilaku yang sah menurut tradisi orang-orang Yahudi. Lantas mengapa para orang Farisi memprotes Yesus, dan mari kita lihat bagaimana Yesus menjawab mereka. Orang Farisi memprotes mengapa Yesus dan para muridnya melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Karena menurut ajaran Yahudi, pada hari Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, termasuk memetik hasil panen. Tetapi kita lihat dalam pengantar, murid-murid merasa lapar, maka mereka memetik gandum dan memakannya. Itulah sebabnya dalam akhir bacaan Injil Yesus katakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Para pemilik ladang yang menyisakan gandum adalah bentuk dari keprihatinan dan juga belas kasih kepada mereka yang berkekurangan. Kenapa para pemilik ladang tidak harus atau tidak memberikan secara langsung hasil panen mereka kepada yang membutuhkan? Karena tidak semua orang kita tahu kebutuhannya. Maka hanya mereka yang membutuhkan yang diizinkan untuk mengambil secukupnya yang mereka butuhkan. Sedangkan orang Farisi tidak melihat hal ini. Maka Yesus kembali mengingatkan kepada orang Farisi dan kita semua para pendengarnya, bahwa apa yang dilakukan oleh para murid atau yang dicontohkan oleh para pemilik ladang itulah kebaikan yang sejati, yakni senantiasa mengingat mereka yang berkekurangan di tengah kelimpahan yang dimiliki. Yesus menghendaki agar mereka yang melihat apa yang dilakukan oleh para pemilik ladang untuk menjadi teladan bagi para pengikutnya dan kita semua para pendengarnya. Sedangkan orang Farisi justru menekankan tentang larangan-larangan, hukum-hukum, dan kurang memperhatikan kehidupan sosial, apalagi belas kasih kepada sesama manusia. Maka dari itu Yesus mengajak bahwa Tuhanlah yang mesti menjadi titik sumber dan juga kekuatan agar mereka semua yang menderita mendapatkan pengharapan dan pemulihan, bukan aturan-aturan yang membuat
seorang jauh dari belas kasih Tuhan, karena pada dasarnya Tuhan adalah belas kasih. Semoga melalui bacaan suci hari ini kita semakin diingatkan untuk senantiasa mengingat mereka yang berkekurangan, yang kesulitan, untuk sedapat mungkin kita bantu, entah melalui doa ataupun apa yang kita miliki, sehingga apa yang Tuhan kehendaki ialah belas kasih sungguh-sungguh terwujud nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.